Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kurniawansa, NPM 1962-201075. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Yang A, kurs mata uang asing itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan, pembayaran, perubahan suku bunga dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Yang kedua itu kurs langsung dan tidak langsung. Kurs langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs tidak langsung adalah kebalikan dari kurs langsung. Yang ketiga itu perubahan kurs, menguatnya rupiah, penurunan kurs langsung. Menguatnya rupiah, lebih sedikit mata uang rupiah yang diperoleh untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Satu rupiah memperoleh lebih sedikit mata uang asing. Transaksi mata uang asing. 1. Transaksi tersebut meliputi sebagai berikut. Pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang B, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang C, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Yang D, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Yang kedua itu keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan, sehingga saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang di pelaporan dari suatu entitas harus disesuaikan. Hal ini yang akan menimbulkan keuntungan atau kerugian dari transaksi mata uang asing. Kerugian atau keuntungan transaksi mata uang asing disebabkan oleh transaksi dalam mata uang asing dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Pada umumnya disajikan tersendiri dalam keuntungan atau kerugian lain-lain. Transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Akuntansi yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. 1. Tanggal transaksi. Tanggal transaksi mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal laporan posisi keuangan, menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan posisi keuangan. Tanggal penyelesaian pertama, menyesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing untuk setiap perubahan kurs antara tanggal laporan posisi keuangan atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Dengan tanggal penyelesaian, mencatat setiap keuntungan atau kerugian posisi kurs yang terjadi, kemudian mencatat penyelesaian utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Yang bagian C, mengelola risiko mata uang internasional, instrumen keuangan kurs forward dan mata uang asing. Perusahaan multinasional seringkali menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak nilai tukar atau kurs forward, opsi mata uang asing, dan futures mata uang asing. Derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang nilainya berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai, yaitu pada PSAK 55 memberikan pernyataan kurs untuk mengklasifikasikan derivatif untuk tujuan lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan bentuk. Yang pertama itu risiko atau kurs mata uang asing, di mana kurs mata uang berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, risiko tingkat bunga khususnya bagi perusahaan yang mempunyai instrumen utang kurs variabel. Yang ketiga itu risiko komoditas yang mempunyai harga
komoditas berjangka yang mungkin dapat berbeda dari harga spot. Forward exchange contract. Forward exchange contract dapat berupa perolehan mata uang asing atau penyerahan mata uang asing pada tanggal tertentu di masa yang akan datang yang disebut sebagai tanggal kadaluarsa. Pertimbangan tambahan. Catatan yang kira-kira aktivitas lindungan nilai. Yang kedua, alokasi pajak antara periode atas keuntungan atau kerugian uang asing. Yang ketiga, lindungan nilai investasi neto pada entitas asing. Definisi dan deskripsi. Instrumen keuangan derivatif adalah instrumen yang nilainya berdasarkan derivasi dari nilai sesuatu yang lain atau variabel pokok yang mendasari. Variabel pokok yang mendasari dapat merupakan nilai dari instrumen keuangan lainnya, komoditas, indeks, aset, atau instrumen utang. Kontrak forward dan kontrak berjangka. Kontrak forward adalah perjanjian antara pembeli dan penjual yang mensyaratkan penyerahan beberapa komoditas yang ditentukan di masa mendatang dengan harga yang disepakati saat ini atau harga pelaksana. Kontrak berjangka adalah kontrak antara dua pihak, pembeli dan penjual, untuk membeli atau menjual sesuatu pada masa mendatang yang telah ditetapkan yang disebut kadaluarsa. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.